Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan mengenai eh, sorry, ini judulnya bukan tugas tambahan ya, tetapi tugas mata kuliah kebijakan dan program pendidikan masyarakat. Kalau biasanya teman-teman membuat presentasi di awal, nah saya ingin membuat presentasinya di akhir. Kita susun bersama dulu, nanti baru di akhir kita membuat sebuah presentasi yang baik. Nah, teman-teman, untuk tugas mata kuliah kebijakan dan program pendidikan masyarakat, sesuai dengan tema yang disampaikan di teman-teman ya, yang di awal itu sudah dibagi, nanti teman-teman untuk pertemuan setelah UTS sampai terakhir, teman-teman akan membuat sebuah project yang berkaitan dengan kebijakan dan program pendidikan masyarakat. Nah, laporannya seperti ini, teman-teman. Nanti teman-teman laporannya terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ini format seperti jurnal ilmiah, karena memang nanti hasilnya saya akan mengarahkan ke situ, teman-teman. Nah, kita lebih lanjut ya penjelasannya mengenai judul, teman-teman. Nah, judul tidak diperbolehkan memiliki makna ganda dan judul jurnal disarankan tidak lebih dari 12 kata dan seterusnya. Nah, yang saya bagi pada teman-teman adalah temanya. Judulnya silahkan berekspresi sebaik mungkin, sebebas-bebasnya, tetapi tidak boleh lepas dari tema. Kalau temanya mengenai masyarakat miskin kota, ya judulnya berkaitan dengan masyarakat miskin kota. Kebijakannya apa, programnya seperti apa. Nah, tampilkan di judul dengan menarik gitu. Kemudian abstrak ya. Abstrak ini sebenarnya ditulis di akhir, cuma penempatannya ada di awal supaya nanti si pembaca itu bisa mengetahui isi dari tulisan ini sebenarnya apa. Kemudian isinya bisa teman-teman baca sendiri ya, ada tujuan penelitian, metode, temuan, kemudian kesimpulan, dan nanti ada keyword atau kata kunci. Kemudian selanjutnya yang teman-teman perlu susun adalah pendahuluan. Ini berisi latar belakang, rasionalisasi, atau urgensi penelitiannya. Nah, kemudian referensi atau pustaka yang sekiranya relevan dengan tema yang teman-teman lakukan. Nah, kemudian selanjutnya tujuan bisa disampaikan di sini, tujuan penelitiannya digunakan untuk apa dan kegunaannya. Nah, kemudian di pendahuluan ini tidak perlu diberikan subjudul lagi ya, cukup hanya pendahuluan saja, kemudian dinarasikan 2-4 paragraf lah. Yang jelas pendahuluan ini bobotnya atau banyaknya itu tidak lebih dari 10% dari total keseluruhan manuskrip atau tulisannya teman-teman. Nah, itu ya. Di pendahuluan teman-teman silahkan tunjukkan apa sih urgensinya, membahas apa, dan sebagainya dan seterusnya sesuai dengan tulisan ini. Kemudian di metode teman-teman, karena teman-teman tidak turun ke lapangan, teman-teman menggunakan metode kepustakaan atau menggunakan basis literatur. Kemudian jenis analisisnya adalah analisis SWOT atau analisis yang sejenis, boleh tidak pakai analisis SWOT atau analisis yang lain, tapi pastikan punya dasar analisis itu dipopulerkan oleh siapa ya. Gitu ya. Kemudian jelaskan juga apa sih yang dimaksud dengan analisis SWOT, tahapannya seperti apa. Jelaskan di situ juga. Kemudian nanti ini ya, sekali lagi metode ini tidak lebih dari 15% dari keseluruhan manuskrip. Kemudian kita masuk di hasil. Tuliskan hasil analisis SWOT atau yang sejenisnya tanpa diberikan pemaknaan dari pihak lain, murni hasil analisis. Jadi di hasil teman-teman, kalau deskripsi ini di bab 4 ya. Hasil ini pastikan adalah hasil dari kajian literatur. Ya. Hasil dari sudut pandang teman-teman. Nanti akan kita jelaskan lebih detail di teknisnya di bagian ini. Di hasil ini tidak boleh ada menurut X
menurut Y, dan lain sebagainya. Tidak ada pandangan selain hasil analisis teman-teman. Tidak boleh ada pandangan orang luar di hasil ini. Hasil ini adalah murni dari sebuah gagasan yang diambil dari literatur tadi, yang hasil baca dan lain sebagainya. Karena ini pakai analisis SWOT, di tahapan hasil ini teman-teman ungkapkan saja apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa opportunity-nya dan lain sebagainya, tanpa ada pandangan dari ahli yang lain. Menurut Y, menurut X dan lain sebagainya itu nanti ada di pembahasan. Nah, itu ya. Di hasil ini adalah murni penjelasan dari hasil literatur yang teman-teman baca. Kemudian di pembahasan. Nah, di pembahasan ini baru boleh mengomentari hasil, kemudian dikuatkan dengan pandangan-pandangan orang lain. Intinya ada dua sebenarnya di pembahasan. Mengaitkan data atau hasil dengan permasalahan atau tujuan penelitian dengan konteks teoritis yang lebih luas. Yang kedua, dapat juga pembahasan merupakan jawaban pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti pada data. Misalkan di teman-teman di hasil menyatakan bahwa masyarakat miskin kota dengan peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah itu tidak dapat terakomodir kepentingannya, karena dianggap masyarakat kota itu dianggap masyarakat yang sudah sejahtera dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya peraturan itu, peraturannya lebih fokus pada masyarakat desa. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa itu ada pandangan orang lain, ada pandangan yang menguatkan argumentasi dari hasilnya teman-teman tadi di pembahasan. Seperti itu ya, perbedaan antara hasil dan pembahasan. Nanti kalau ini biasanya ada beberapa jurnal yang minta digabung, nanti teknisnya lebih lanjut lah kalau digabung. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan berisi secara singkat dan jelas tentang satu, cukup menjawab permasalahan atau tujuan penelitian. Ya, sekali lagi menjawab tujuan penelitian. Jangan ada bahasan yang lain lagi. Ya, jangan mengkaji lagi di bagian kesimpulan ini. Kedua, juga merupakan simpulan dari penulis secara logis dan jujur berdasarkan fakta yang diperoleh. Dari sudut pandang teman-teman, kesimpulan dari tulisan ini apa? Ya, selain menjawab tujuan penelitian, yang kedua adalah kesimpulan dari sudut pandang teman-teman. Yang ketiga, boleh ditambahkan implikasi atau saran, tapi tidak wajib. Jangan memberikan saran yang terlalu muluk-muluk. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, bla 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 bla. Jangan, itu terlalu tinggi. Implikasi atau saran itu yang sekiranya bisa diterapkan di lapangan, tidak dalam tataran mengubah peraturan dan lain sebagainya. Itu terlalu tinggi. Tapi kalau memang hasil risetnya itu sangat umum atau hasil risetnya itu mengenai rekomendasi kebijakan, baru boleh diberikan saran yang sifatnya sangat tinggi itu berupa kebijakan dan lain sebagainya itu. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Teman-teman bisa menggunakan Desotero atau Mendeley yang tutorialnya ada di mata kuliah yang saya ambil juga di mata kuliah yang lain. Nanti teman-teman bisa belajar dari situ, atau kita bisa belajar bersama. Itu ya teman-teman, teknisnya seperti ini. Nanti contoh laporannya seperti jurnal pada umumnya, abstrak, kemudian pendahuluan, metode. Nah, ini hasil contohnya ya. Kelemahan kebijakan penanggulangan masyarakat miskin kota, kebijakan mengenai penanggulangan bla bla bla. Ini adalah hasil intisari bacaan teman-teman, intisari hasil teman-teman mengkaji sebuah kebijakan, tuangkan di hasil. Ini adalah murni hasil yang diperoleh oleh teman-teman, bukan pandangan orang lain. Baru di pembahasan disampaikan. Menurut ini, nah ini menurut Rifai Moyono 2015. Nah, itu ada di pembahasan, bukan di hasil. Sekali lagi ya, jangan tertukar. Kemudian di kesimpulan seperti yang saya sampaikan tadi, daftar pustakanya pakai Sutero dan Mendeley. Oke ya, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai tugasnya. Step pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah satu,
mengumpulkan sebanyak mungkin materi, dan itu sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Seharusnya teman-teman sudah memiliki bekal yang cukup setelah UTS ya. Dan saya berharapnya teman-teman sudah mulai masuk dalam tahap pendahuluan. Silahkan dirancang setelah pertemuan ini berakhir ya teman-teman. Hari ini silahkan teman-teman mulai menyusun pendahuluan. Kalau metode bisa dilaksanakan, silakan bisa dilaksanakan. Tetapi yang wajib adalah pendahuluan. Seperti yang saya sampaikan di materi ini. Ya, minimal ada ini. Ada urgensi penelitian, latar belakangnya apa, kemudian penelitian yang relevan dan lain sebagainya. Sampaikan di latar belakang. Itu ya. Baik, itu saja teman-teman, terima kasih. Saya kira cukup. Semoga lancar tugasnya. Hari ini, step ini merupakan step yang paling penting ketika teman-teman menyusun sebuah karya ilmiah. Karena dimulai dari sebuah penemuan masalah. Di tahap ini, teman-teman mulai berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.